Pada zaman kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi yang agung, wilayah yang kini kita kenal sebagai Kabupaten Subang merupakan bagian dari hamparan tanah Pasundan yang subur. Sebagian besar wilayahnya saat itu kemungkinan masih berupa hutan lebat yang diselingi oleh pedataran dan perbukitan landai. Sungai-sungai seperti Cipunagara dan anak-anak sungainya mengalir membelah daratan, memberikan kehidupan bagi tumbuhan dan satwa liar yang menghuninya. Wilayah ini terletak di posisi yang cukup strategis, berada di antara kawasan pesisir utara yang ramai dengan aktivitas perdagangan dan pelabuhan, dengan pusat kerajaan Pajajaran yang berada lebih ke pedalaman di selatan. Meskipun merupakan bagian dari kekuasaan Pajajaran, kawasan ini belum menjadi pusat pemukiman yang padat. Kehidupan masyarakatnya mungkin tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dari hasil hutan atau bertani secara sederhana di lahan-lahan yang baru terbuka. Keheningan alam masih mendominasi suasana. Gemerisik daun tertiup angin, suara aliran sungai, dan panggilan satwa liar menjadi musik latar sehari-hari. Belum banyak jejak peradaban besar yang tertinggal, namun potensi alamnya sudah terlihat jelas. Kesuburan tanahnya menjanjikan hasil bumi yang melimpah jika diolah, dan lokasinya memungkinkan interaksi antara budaya pesisir dan pedalaman. Kawasan ini, seperti banyak wilayah lain di bawah naungan Pajajaran, hidup dalam ketentraman relatif di bawah lindungan Prabu Siliwangi. Namun, ia masih menanti sebuah identitas yang lebih kuat, sebuah nama yang akan melekat padanya seiring perjalanan waktu dan peristiwa sejarah yang akan terungkap. Tempat ini menyimpan potensi untuk berkembang, menjadi saksi bisu dari pertemuan budaya dan lahirnya tokoh-tokoh penting dalam sejarah Tatar Sunda. Ia menunggu sebuah kisah yang akan memberikannya nama, sebuah nama yang kelak akan dihubungkan dengan sosok perempuan luar biasa dari pesisir utara. Di tengah suasana pesisir utara yang dinamis, di daerah Muara Jati yang kini menjadi bagian dari Cirebon, hiduplah seorang gadis bernama Nyai Subang Larang. Ia adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang syah bandar, kepala pelabuhan, yang sangat berpengaruh dan dihormati di wilayah tersebut. Sebagai putri seorang tokoh penting, Subang Larang mendapatkan pendidikan yang baik, tidak hanya dalam adat istiadat tetapi juga dalam pengetahuan umum. Nyai Subang Larang tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya terkenal karena kecantikannya yang memesona, tetapi juga karena kecerdasan dan budi pekertinya yang luhur. Keistimewaannya tidak berhenti di situ. Di tengah lingkungan yang mulai mengenal ajaran Islam melalui para pedagang dan ulama dari seberang, Subang Larang menunjukkan minat yang mendalam terhadap agama baru ini. Ia bahkan berguru kepada Syekh Kurotul Ain atau Syekh Kuro, seorang ulama besar yang menyebarkan Islam di Karawang dan sekitarnya. Di bawah bimbingan Syekh Kuro, Nyai Subang Larang mendalami ajaran Islam dengan tekun. Ia menjadi seorang muslimah yang taat, memiliki pemahaman agama yang baik, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalehannya ini semakin menambah pesona dan kehormatan pada dirinya, membuatnya dikenal sebagai sosok perempuan yang istimewa di masanya. Reputasi Nyai Subang Larang sebagai putri syah bandar yang cantik, cerdas, berbudi luhur, dan taat beragama menyebar luas, terdengar hingga ke berbagai penjuru, termasuk ke lingkungan Keraton Pajajaran di pedalaman. Ia menjadi representasi perpaduan antara keanggunan tradisi lokal dengan nilai-nilai baru yang mulai berkembang di pesisir. Sosoknya yang unik ini menarik perhatian banyak kalangan. Ia bukan hanya sekadar putri bangsawan biasa, tetapi seorang perempuan terpelajar yang memiliki pendirian kuat dalam keyakinan agamanya, sebuah karakteristik yang akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya selanjutnya dan dalam sejarah tanah Pasundan. Kabar mengenai keistimewaan Nyai Subang Larang akhirnya sampai ke telinga Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Raja Agung Kerajaan Pajajaran yang terkenal bijaksana dan berkuasa. Sang Prabu, dalam salah satu perjalanannya atau melalui laporan para bawahannya, menjadi tertarik dengan sosok putri Syah Bandar Muara Jati ini. Ada berbagai versi cerita mengenai pertemuan mereka, namun intinya adalah Sang Prabu terkesan oleh kecantikan, kecerdasan, dan terutama oleh kepribadian serta keteguhan iman Subang Larang. Meskipun Prabu Siliwangi memeluk agama leluhur Sunda, Sunda Wiwitan atau Hindu-Buddha,
Beliau adalah pemimpin yang terbuka dan bijaksana. Beliau melihat keistimewaan dalam diri Nyai Subang Larang dan memutuskan untuk mempersuntingnya. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi memiliki makna politis dan budaya yang sangat penting. Ini adalah jembatan antara kekuatan Pajajaran di pedalaman dengan pengaruh pesisir utara yang semakin berkembang, serta antara tradisi lama dengan ajaran Islam yang mulai mengakar. Nyai Subang Larang menerima pinangan Sang Prabu, namun dengan satu syarat penting. Ia meminta izin untuk tetap menjalankan ajaran agamanya, Islam. Prabu Siliwangi yang bijaksana menyetujui syarat tersebut, menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa pada masanya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan megah, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam sebuah ikatan suci. Dari pernikahan ini, Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang anak yang kelak menjadi tokoh-tokoh sangat penting dalam sejarah Jawa Barat dan penyebaran Islam. Mereka adalah Raden Walang Sungsang, yang kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon, Nyimas Rara Santang, yang menikah di Mesir dan menjadi ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Raden Kian Santang, yang dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih. Kedudukan Nyai Subang Larang sebagai istri raja dan ibu dari putra-putri mahkota memberikannya posisi yang sangat terhormat di lingkungan keraton Pajajaran. Ia tetap teguh menjalankan ibadahnya di tengah lingkungan istana yang berbeda keyakinan, menjadi contoh keteguhan iman dan toleransi. Sebagai istri Prabu Siliwangi dan berasal dari wilayah pesisir utara, Muara Jati, Nyai Subang Larang seringkali melakukan perjalanan antara kampung halamannya dengan pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor, atau pusat-pusat kekuasaan lainnya. Jalur perjalanan ini kemungkinan besar melintasi atau bersinggungan dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Subang. Wilayah ini menjadi semacam koridor alami antara pesisir dan pedalaman. Selama perjalanan-perjalanan tersebut, atau mungkin dalam kesempatan lain, Nyai Subang Larang singgah atau beraktivitas di beberapa tempat di kawasan tersebut. Kehadirannya, meskipun mungkin tidak permanen, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat setempat. Sosok seorang permaisuri raja yang dikenal saleh dan bijaksana tentu menjadi perhatian dan pembicaraan di kalangan rakyat. Selain itu, pengaruh keluarga besar Nyai Subang Larang dari Muara Jati juga terasa hingga ke wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk area Subang. Hubungan kekerabatan dan jaringan sosial politik dari keluarga Syah Bandar bisa jadi meluas hingga ke kawasan ini. Tempat-tempat tertentu menjadi dikenal karena pernah disinggahi atau memiliki kaitan khusus dengan sang permaisuri atau keluarganya. Ada pula kemungkinan bahwa Nyai Subang Larang memiliki tempat peristirahatan khusus atau bahkan mendirikan semacam tempat pengajaran agama, pesantren kecil, di area tersebut, melanjutkan tradisi keilmuan yang diperolehnya dari Syekh Kuro. Meskipun bukti fisiknya sulit ditemukan kini, cerita tutur menyebutkan adanya tempat-tempat yang ditandai oleh kehadiran atau pengaruh beliau. Keterkaitan ini, entah melalui jalur perjalanan, persinggahan, pengaruh keluarga, atau aktivitas keagamaan, membuat sosok Nyai Subang Larang menjadi figur yang sangat identik dengan wilayah tersebut di mata masyarakat pada masa itu. Namanya menjadi sering disebut dan diasosiasikan dengan kawasan yang dilaluinya atau disinggahinya secara berulang. Nyai Subang Larang bukanlah sekadar permaisuri biasa. Kombinasi antara kedudukannya sebagai istri Raja Pajajaran yang agung, latar belakangnya sebagai putri Syah Bandar yang terpandang, kesalehannya sebagai seorang muslimah yang taat, serta perannya sebagai ibu dari pangeran dan putri yang berpengaruh, terutama yang kelak menjadi tokoh kunci penyebaran Islam, membuatnya mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hati masyarakat. Masyarakat Pajajaran, baik di lingkungan keraton maupun rakyat biasa, menaruh hormat yang tinggi kepadanya. Kebijaksanaannya dalam bersikap, kemampuannya beradaptasi di lingkungan keraton yang berbeda keyakinan sambil tetap memegang teguh imannya, serta tutur katanya yang lembut namun berisi, menjadikannya panutan. Ia dihormati bukan hanya karena statusnya, tetapi juga karena kualitas pribadinya. Di wilayah-wilayah yang pernah disinggahi atau memiliki kaitan dengannya, seperti area yang kelak menjadi Subang, penghormatan ini terasa lebih kental.
Masyarakat setempat merasa bangga dan terhormat bahwa wilayah mereka memiliki hubungan atau pernah menjadi saksi kehadiran sosok sekaliber Nyai Subang Larang. Cerita-cerita tentang kebaikan dan kesalehannya tersebar dari mulut ke mulut. Tempat-tempat yang diyakini pernah disinggahi atau digunakan oleh Nyai Subang Larang seringkali dianggap memiliki berkah atau nilai sejarah tersendiri oleh penduduk lokal. Mereka menjaga memori tentangnya sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Penghormatan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga meresap dalam tradisi lisan dan kebanggaan lokal. Penghormatan yang mendalam inilah yang menjadi landasan kuat mengapa nama Nyai Subang Larang kemudian begitu melekat pada wilayah tersebut. Sosoknya yang agung dan berpengaruh meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatan masyarakat. Sebuah jejak yang akan diabadikan melalui penamaan tempat. Berangkat dari keterkaitan erat antara wilayah tersebut dengan sosok Nyai Subang Larang, serta rasa hormat yang mendalam dari masyarakat kepadanya, proses penamaan wilayah itu pun terjadi secara alami. Masyarakat mulai menyebut atau merujuk kawasan tersebut dengan menggunakan nama Sang Permaisuri sebagai penandanya. Mungkin awalnya disebut sebagai Tanah Nyai Subang, Daerah Subang Larang, atau sebutan lain yang mengaitkannya secara langsung. Seiring berjalannya waktu, penyebutan ini menjadi semakin umum dan diterima luas. Orang-orang dari luar daerah pun mengenali kawasan tersebut melalui asosiasinya dengan Nyai Subang Larang. Nama yang panjang atau deskriptif perlahan-lahan mengerucut menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah diucapkan, yaitu Subang. Nama, Subang, diambil langsung dari nama sang tokoh, Nyai Subang Larang. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi dan cara masyarakat mengabadikan memori serta pengaruh beliau di wilayah tersebut. Penamaan ini bukanlah sebuah keputusan formal dalam satu waktu, melainkan sebuah proses sosial dan kultural yang tumbuh dari bawah, dari kebiasaan masyarakat dalam menyebut tempat yang mereka anggap istimewa karena terkait dengan tokoh yang mereka hormati. Dengan demikian, nama, Subang, untuk wilayah kabupaten ini bukanlah sekadar label geografis tanpa makna. Ia membawa beban sejarah yang kaya, merujuk langsung pada seorang tokoh perempuan luar biasa yang menjadi jembatan antara dua budaya, dua keyakinan, dan dua era di tanah Pasundan. Nama ini adalah monumen verbal bagi Nyai Subang Larang. Legenda ini menegaskan bahwa asal-usul nama Kabupaten Subang terikat erat pada warisan sejarah dan penghormatan kepada Nyai Subang Larang, menjadikannya salah satu dari banyak tempat di Jawa Barat yang namanya terkait dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah kerajaan Pajajaran dan penyebaran Islam. Nama, Subang, yang terinspirasi dari Nyai Subang Larang, terus melekat pada wilayah tersebut melintasi zaman. Meskipun struktur pemerintahan formal Kabupaten Subang baru terbentuk jauh di kemudian hari pada masa kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia, identitas kawasan ini sebagai Tanah Subang sudah terbangun sejak lama berkat legenda dan sejarah tutur yang mengakar kuat. Warisan nama ini menjadi penanda identitas kultural dan historis bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Mereka mewarisi kebanggaan akan hubungan daerahnya dengan sosok penting seperti Nyai Subang Larang. Nama Subang tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi juga hidup dalam cerita rakyat, nama tempat-tempat lokal, dan kesadaran kolektif penduduknya. Perkembangan wilayah Subang setelah masa Pajajaran terus berlanjut, melewati era Kesultanan Cirebon, Mataram, hingga masa kolonial. Meskipun pusat-pusat kekuasaan silih berganti, nama Subang tetap bertahan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh legenda dan sosok Nyai Subang Larang dalam memori lokal. Kawasan ini perlahan berkembang dari hutan dan pedesaan menjadi area pertanian yang penting, terutama perkebunan. Fondasi sejarah dan budaya yang terkait dengan nama Subang memberikan karakter tersendiri bagi kabupaten ini. Ia menjadi daerah yang menyimpan jejak pertemuan budaya Sunda pedalaman dan budaya pesisir, Islam, sebagaimana direpresentasikan oleh pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Hingga kini, nama Subang terus digunakan, menjadi pengingat abadi akan sejarah panjang wilayah tersebut dan legenda yang melatar belakanginya. Nama ini adalah warisan tak ternilai yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu yang penuh makna. Kisah legenda asal-usul nama Kabupaten Subang yang dikaitkan dengan Nyai Subang Larang memberikan beberapa pelajaran moral yang berharga.
Pertama, ia menyoroti pentingnya menghargai dan mengenang jasa serta pengaruh tokoh-tokoh sejarah, terutama sosok perempuan yang seringkali perannya tidak banyak tercatat dalam narasi sejarah besar. Nyai Subang Larang, dengan kesalehan, kecerdasan, dan kedudukannya, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam membentuk sejarah dan budaya. Kedua, legenda ini mengajarkan bagaimana sebuah nama tempat bisa menjadi monumen abadi untuk menghormati seseorang. Pengaruh pribadi, ketokohan, dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh Nyai Subang Larang terbukti mampu melahirkan identitas sebuah wilayah. Ini mengingatkan kita bahwa perbuatan baik, kebijaksanaan, dan karakter mulia dapat meninggalkan warisan yang jauh melampaui usia kehidupan seseorang, bahkan terabadikan dalam nama sebuah daerah. Ketiga, kisah ini juga merefleksikan proses akulturasi budaya yang damai di masa lalu. Pernikahan Prabu Siliwangi, Hindu Sunda Wiwitan, dengan Nyai Subang Larang, Islam, dan kehidupan mereka yang harmonis menjadi simbol toleransi dan pertemuan budaya yang saling memperkaya. Wilayah Subang, yang namanya terkait dengan kisah ini, mewarisi semangat keterbukaan dan perpaduan budaya tersebut. Pada akhirnya, legenda ini mengajak kita untuk tidak melupakan akar sejarah dan makna di balik nama-nama tempat di sekitar kita. Setiap nama seringkali menyimpan cerita, perjuangan, penghormatan, atau harapan dari para pendahulu. Memahami asal-usul nama Subang berarti memahami bagian penting dari sejarah Pasundan dan menghargai warisan leluhur yang membentuk identitas kita hari ini. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.